Dok, Iya, mau tahu dong dari sisi dokter gitu ya, sebagai dokter spesialis jiwa, banyak nggak sih dok, ternyata pasien-pasien atau apa ya, yang mengeluh atau yang bisa jadi sedih, galau gara-gara pertanyaan kapan nikah gitu dok, banyak nggak dok? iya. Jadi memang biasanya pertanyaan apa keluhan akibat hal-hal kayak gini itu dikeluhkan oleh usia dewasa muda ya. Jadi yang sudah umur 20 sekian gitu ya. Dan itu bisa menjadi salah satu faktor yang memicu pasien itu memiliki keluhan lain ya, cemas, sedih, bahkan sampai kepada gangguan depresi atau gangguan yang lainnya. Hmm. Bisa jadi ya, meskipun biasanya tidak hanya single faktor, bukan hanya satu faktor itu aja, tapi ada faktor-faktor lain seperti kurangnya dukungan keluarga, masalah tempat kerja dan lain-lain. Numpuk-numpuk bareng sama pemicunya itu, bolak-balik ditanya kapan nikah dan sebagainya. Gitu, Mbak Ivo. Oke dok, jangan langsung dijawab dulu. Tadi dokter Rina udah kasih kode tuh, udah kasih clue sedikit. Berarti sebenarnya pertanyaan kapan nikah gitu ya dok ya. Kan kita tahu kita di negara Indonesia ya dok ya, yang dimana kalau kita udah umur berapa gitu ya, 22, mungkin udah mulai tuh bisa ditanyain kapan nikah gitu setiap ketemu. Nah, tadi dokter Rina sempat spill nih, bilangnya kalau sebenarnya bukan salah pertanyaannya, tapi faktornya. Jadi misalkan nih dok ya, misalkan saya atau teman-teman yang lagi nonton nih, ketika dicecar pertanyaan itu, mungkin awal-awal rasanya akan biasa, bisa diatasi nah dok. Bagaimana ketika pertanyaan tadi menjadi suatu apa ya dok, bisa trigger gitu, pemicu kita jadi kayak bete, nggak mood, apa yang harus kita lakukan dan mungkin biasanya perasaan apa dulu dok, step-stepnya ada nggak gitu? Mhm. Jadi itu tergantung orangnya ya, karena masing-masing kita itu sebenarnya sudah punya eh, chip genetik saya katakan ya. Jadi di dalam otak kita itu sudah punya chip genetik, kita ini eh, cenderungnya seperti apa. Jadi ada yang chip genetiknya mungkin dari keluarga dan lain-lain ya. Dia memang kimia otak atau neurotransmitter kecemasannya lebih tinggi daripada orang lain ya. Ada juga yang chip genetik di otaknya itu mudah mengalami depresi. Jadi penurunan neurotransmitter serotonin ya yang berhubungan dengan mood itu dia cenderung mudah menurun atau rendah lah ya. Seperti itu. Ada juga Oke. yang genetiknya memang mungkin dopamin atau apa yang membuat dia rentan untuk mengalami gangguan mental yang lebih berat seperti skizofrenia, bipolar dan lain-lain. Pertanyaan itu ya kalau diulang-ulang dan menjadi suatu stresor ya bisa jadi nanti memicu ke dalam gangguan mental itu gitu ya dan memang nggak langsung artinya kalau cuma ditanya sekali mungkin nggak masalah ya Iya, tapi betul. kalau bolak-balik ketemu keluarga si A nanyanya itu nanti ketemu si B nanyanya itu lagi ya ini akan bisa menjadi suatu pemicu seperti itu Pak Ivo. Oke. Boleh spill nggak dok? Misalnya contohnya aja deh, misalnya anggap deh saya ini yang punya tadi chip genetik ya, kata dokter ya. Mungkin Hmm. kecemasannya tinggi gitu. Jadi biasanya saya akan ngerasa apa dulu dok? Apa langsung nangis? Apa langsung menjauh dari lingkungan? Biasanya seperti apa gejalanya dok? Hmm, tergantung ya, tergantung orangnya itu chip genetiknya apa ya. Misalnya yang paling sering itu adalah kecemasan misalnya ya, karena banyak dari gangguan mental apapun itu biasanya diwarnai oleh kecemasan. Bahkan depresi pun biasanya juga 80% punya gejala kecemasan. Nah, orang yang memang dari awal ya kepribadiannya pencemas mungkin ya, kemudian chip genetiknya juga seperti itu, ada faktor-faktor yang besar kemungkinan mengalami kerentanan gangguan cemas ya, ditambah lagi lingkungan ternyata juga eh, apa ya, tidak mendukung ya, tidak memberikan support yang positif ya, tetapi justru menambah berat insecure-nya ya. Itu awalnya bisa jadi muncul overthinking dulu biasanya sih kalau apa namanya beberapa pasien itu ya overthinking. Kalau saya kok overthinking ya dok ya. Jadi segala sesuatu hal itu kemudian membuat saya selalu cemas gitu ya. Kemudian bisa juga hal-hal lainnya seperti merasa percaya dirinya jadi kurang gitu ya. Karena eh, dari masyarakat kultur masyarakat kita sendiri pun
jadi tuntutannya kalau umur segini kan harus nikah, sehingga kalau tidak mencapai itu rasanya itu pride-nya atau harga dirinya atau percaya dirinya jadi kurang, akhirnya dia merasa minder ya, nggak percaya diri untuk apa namanya, bertemu dengan orang, ngobrol sama orang jadi nggak pede. Kenapa? Karena kalau ngobrol nanti ditanya itu lagi gitu ya. Mungkin kayak gitu. Nah, kalau overthinking, kemudian cemas ya, kemudian mungkin ada lagi siapa tahu sampai dipikir-pikir terus sampai akhirnya nggak bisa tidur ya. Iya, betul. Eh, Cemas yang terus-menerus, tapi tergantung chip genetiknya tadi itu ya, bisa kemudian exhausted ya secara psikodinamiknya itu. Jadi cemas terus, akhirnya eh, kecapean dari neurotransmitter otak akhirnya malah ngedrop semua, exhausted atau kelelahan ya, semuanya itu ya di otak juga, badannya juga. Akhirnya seluruh neurotransmitter di otak yang tadinya apa overwhelmed ya, jadi malah ngedrop turun semua. Akhirnya bisa juga muncul kondisi depresif gitu. Oke, nah ini fakta nih dok, teman-teman mungkin yang nonton ada yang merasa ya. Jadi kita harus akui sih menurut saya ya dok ya, mungkin memang culture-nya kalau memang kita lagi di tahap yang dicecar pertanyaan tadi, kapan nikah gitu. Mungkin kalau Ya, teman-teman ngerasa ada tanda-tandanya seperti yang tadi dokter Rina sebutkan, mulai dari overthinking, mulai langsung merasa kurang percaya diri ya dok ya, lalu nanti jatuhnya bisa kelelahan. Nah teman-teman boleh apa ya, kita nggak apa-apa sharing, minta bantuan ya, karena nanti perasaan itu jatuhnya kalau dibiarkan malah akan bisa mengganggu aktivitas dan kinerja kita ya dok ya sebagai manusia gitu. Dan tadi jatuhnya bisa ke depresi malah bisa ke sana. iya, Oke. iya, iya. Oke dok, ini ada pertanyaan ya dok masuk ke Instagram. Teman-teman boleh langsung di live chat kita hari ini. Ini saya jawab yang dari Instagram dulu. Pertanyaan dari Saskia, dok mau tanya. Ini saya sempat pacaran 5 tahun, lalu sudah merencanakan menikah, tapi gagal dok. Umur saya saat ini sudah 26 tahun. Nah, saya sempat merasa kurang percaya diri ketika saya dekat dengan pria yang baru dan pria tersebut ingin melanjutkan ke yang serius. Saya tanpa menimbang apapun langsung menerima. Apakah keputusan saya benar atau karena saya sedang merasa tidak percaya diri ya dok, sehingga saya lebih mudah menerima sesuatu. Boleh dibantu nggak dok? Mm, 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 mm. Susah juga ya. Artinya kita masih butuh data-data lain untuk menjawab ya atau tidaknya itu. Cuma memang trauma yang pernah kita alami di masa lalu itu pasti akan mempengaruhi keputusan kita saat ini. Jadi misalnya zaman dulu nih kita pernah dikhianati ya oleh apa pasangan kita, atau tadi ya kasusnya itu gagal ya, nggak jadi nikah gitu ya, dibatalkan. Kemudian setelah ini saat ini ada laki-laki yang ngajak menikah, mungkin karena saking takutnya terulang lagi ya, itu kita cepat-cepat memutuskan untuk ya udah deh diterima aja nih cowok gitu, karena dulu sudah pernah gagal nikah. Itu mungkin banget. Jadi semua peristiwa apalagi yang traumatis ya, diputusin, ditinggal nikah, nggak jadi nikah, batal nikah dan lain-lain, itu kalau perempuan terutama ya, itu disimpannya di memori gede banget di otak. Jadi eh, itu akan sangat berpengaruh sekali. Hanya memang saya tidak tahu seberapa besar ini terhadap Mbak siapa tadi yang tanya, Kia. Saskia ya, terhadap Mbak Saskia ini ngaruh banget atau tidak. Saya perlu ngobrol lebih banyak nih sama Mbak Saskia untuk menentukan benarkah keputusan Mbak Saskia itu benar-benar hanya gegabah karena dipengaruhi oleh memori trauma itu, atau memang sudah dipikirkan masa-masa gitu. Jadi kita perlu ngobrol lebih lanjut lah untuk tahu betul apakah itu gegabah atau tidak. Hanya memang yang bisa saya sarankan untuk trauma ya, karena kita itu perempuan itu cenderung memori negatif itu disimpannya sulit untuk dilupakan. Mungkin beda dengan laki-laki yang agak lebih easy going atau memori emosinya itu agak lebih kecil dibandingkan wanita ya. Karena secara umum memori emosi wanita itu lebih gede. Dia dilukai, dia dibohongi, dia ditinggal apa, itu pasti akan sangat gede banget lah di dalam otak dan sangat-sangat besar sekali. Nah, eh, apa pesan saya ya, advice lah, sedikit advice supaya menetralisir dulu atau memaafkan dulu trauma yang telah terjadi itu, baru kemudian memulai
hubungan yang baru. Karena kalau kita cepet-cepet nih terburu-buru memulai hubungan yang baru tanpa memaafkan terlebih dahulu memori traumatik tadi, bisa jadi meskipun kita udah nanti nikah dengan orang yang baru atau punya relationship dengan cowok yang baru ini, pola-pola ketakutan kita, ketidakpercayaan kita itu akan kita bawa ke hubungan yang baru ini. Nah, kita kan nggak mau toh kayak gitu. Pengennya juga kalau memulai hubungan yang baru dengan pasangan yang sekarang, kita yang lama itu udah tutup buku dulu. Nah, kita nggak boleh bawa relasi ya cowoknya yang dulu seperti apa, suka bohong dan sebagainya. Padahal cowoknya yang baru nih bagus, dia setia dan lain-lain. Nah, kalau kita nggak membereskan dulu trauma kita di masa lalu, kasihan banget nih pasangan kita yang baru. Jadi saran saya sih beresin dulu deh apa namanya trauma di masa lalu. Maafin dulu, kemudian koreksi dulu pola pikir kita, baru mulai yang baru. Itu. Oke, tadi saya sempat dengar, thank you dok. Dokter sebutkan tadi kayak kalau memang butuh teman ngobrol, kayak mungkin kita pun kalau lagi dalam tahap hubungan ya dok ya, selama ini kan kita nggak terbiasa buat apa ya namanya konseling ya dok. Sebenarnya sekarang udah ada konseling pranikah gitu kan dok, sudah banyak gitu. Karena memang benar ketika menuju ke tahap itu keraguan-keraguan tiba-tiba muncul gitu dok. Tiba-tiba yang tadinya yakin jadi nggak yakin gitu. Nah, apakah itu juga bisa dilakukan ke dokter spesialis jiwa gitu dok? Apakah boleh gitu? Misalnya kalau ada yang mau Mm-mm. ngobrol konseling tentang itu. Ya, sebenarnya kalau untuk konseling pranikah ya di beberapa fasilitas kesehatan juga sudah ada ya fasilitas seperti itu. Tapi memang sebagian besar dilakukan oleh teman-teman dari psikolog. Ini saya Oke. tidak ada masalah sih. Artinya kalau memang mau ke psikiatri, biasanya yang konseling ke psikiatri untuk kasus-kasus pranikah itu saat ini ya, yang benar-benar resmi gitu ya. Artinya betul-betul dibutuhkan ACC atau aktifnya itu untuk pernikahan yang usia muda. Jadi kalau saya kan di Yogyakarta ya Mbak Ivo ya. Kalau di Wah, Yogyakarta ini menikah di bawah umur 18 tahun, mereka membutuhkan surat keterangan dari dokter psikiater bahwa mereka tidak ada gangguan mental, kemudian secara psikis mereka siap untuk eh, memulai pernikahan karena di bawah 18 tahun itu kalau secara medis mereka masih anak-anak, jadi belum bisa betul. dikatakan dewasa. Nah, kalau orang dewasa memang kita nggak bisa apa nggak ada larangan ya untuk menikah dan sebagainya itu hak ya. Tetapi kalau di bawah 18 kita betul-betul harus apa namanya aware ya. Jadi kalau di Jogja butuh tanda tangan dari kami psikiater bahwa ini tidak ada gangguan mental dan siap secara psikis. Kadang-kadang untuk kasus-kasus yang saya merasa memang ini ada gangguan khusus dan mereka tidak siap secara psikis untuk menikah, saya juga berkolaborasi dengan teman-teman psikiater untuk melakukan maaf, teman-teman psikolog ya di psikolog klinis di rumah sakit jiwa untuk melakukan konseling lebih lanjut gitu. Gitu Mbak. Oke, ini informasi baru nih, walaupun saya dari Jogja juga, Dok. Oh, ternyata kalau pernikahan di bawah 18 tahun di Jogja wajib melampirkan bukti gitu ya, keterangan dari spesialis jiwa atau psikiater bahwa mereka memang apa ya lulus lah gitu ya, Dok ya, secara mental, secara Sehat tahapan secara seleksi gitu. mental, siap secara psikis gitu dan itu nanti suratnya dilampirkan untuk ke pengadilan agama kalau nggak salah ya. Oke, oke. Nah, ini teman-teman ya. Tapi kayaknya kalau tentang topik kita ini kan biasanya umurnya udah kayak 23 ke atas gitu kan, Dok, yang kayak udah bosen ditanyain. Nah, Dok, ada Ya. nggak, Dok, kasus misalnya dokter boleh sharing satu aja nggak sih? Kayak contoh orang yang memang apa ya, jadi cemas, bahkan bisa depresi cuman gara-gara dia merasa menikah itu bukan bukan kewajiban ya, bilangnya gimana ya? Dia dicecar gitu ya, Dok, sama pertanyaan dan dia nggak bisa ngatasin hal itu gitu. Ada nggak, Dok? Ya, eh, baru aja sore ini tadi sih, karena ini tapi yang kasus hari ini saya temui itu kalau setiap hari memang banyak ya kasus-kasus seperti itu ya, tapi memang dia punya beban yang numpuk-numpuk gitu ya, sehingga masalah pernikahan belum nikah ini menjadi salah satu aja. Nah tadi barusan karena kami itu tadi dari Rumah Sakit Jiwa Gracia tadi sore kita ada semacam apa ya dalam rangka ulang tahun rumah sakit ya tadi itu kami Ya, screening di Sleman City Hall tadi sore itu oke. eh, untuk teman-teman yang pengen konsultasi ke rumah sakit dengan psikiater tapi takut gitu ya jadi ketemu dulu di stand kami di SCH tadi ada memang kasus tuh
umur 24 ya, datang dengan keluhan gejalanya sih ke arah depresif ya, karena memang sudah ada perilaku. Jadi bukan hanya pikiran tapi perilaku juga menyakiti diri sendiri. Bahkan terpikir untuk berulang kali untuk mati aja gitu. Memang Oke. permasalahannya kompleks untuk Mbak tadi ya. Dia ada masalah di pekerjaan gitu ya. Barusan keluar dari tempat kerja, masuk ke tempat kerja yang baru. Kemudian ada pressure dari keluarga terkait dengan ekonomi dan juga masalah pernikahan ini tadi ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang membebani dia dan ini bukan baru sebulan atau 2 bulan, tapi sudah beberapa tahun ya, setahun atau 2 tahun pressure dari keluarga ini membuat dia itu semakin minder ya atau tidak percaya diri karena sebelumnya dia juga sudah pernah tunangan tetapi kemudian gagal menikah ya kemudian sampai akhirnya sampai umur sekarang itu 24 sebenarnya 24 menurut saya juga tidak terlalu Udah. ini ya karena saya pun menikah juga 24 Iya tapi dong. entah kenapa ini menjadi suatu pressure yang berat untuk mbaknya tadi sampai berpikir untuk suicide gitu itu sih Mbak Oke. Ipo. Nah, ini tadi apa ya kita kan nggak tahu ya dok ya orang waktu mengalami apa ya kecemasan tadi atau mulai merasa nggak enak ditanyain kapan nikah tuh kadang kita nggak bisa bilang harus umur segini dulu nih baru merasa cemas kalau ditanyain ternyata ada buktinya yang umur 24 pun bisa merasakan ketidaknyamanan bahkan larinya hampir ke percobaan bunuh diri gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin yang sedang merasa sekarang di tahap itu yang lagi nonton atau punya teman, kenalannya, kerabatnya yang memang butuh bantuan untuk melewati fase itu boleh banget langsung ngobrol, langsung tanya, minta bantuan ke dokter Rina atau ke psikiater lainnya untuk langsung di-solve. Nah, sekarang dok pertanyaannya, apakah bisa memang dengan ngobrol kecemasan itu akan hilang? Bisa nggak dok? Kalau nanti misalnya teman-teman mau ngobrol nih sama dokter Rina. Jadi kalau kita punya suatu beban berat ya atau istilahnya kondisi distress ya, stres yang berlebihan, jangka waktu panjang, kemudian overload itu kita sebut dengan distress. Distress itu ibaratnya seperti apa ya, balon yang kita isi udara ya sampai penuh. Kalau kemudian balon ini tertutup terus ya, kita isi angin atau udara terus, lama-lama dia meledak. Nah, meledaknya ini adalah muncul gangguan mental. Tapi kalau kita bisa ngeluarin anginnya nih, misalnya apa namanya belum kita tutup belum kita tali balonnya ya kita keluarkan anginnya perlahan-lahan dia kan apa namanya berkurang tekanannya jadi dia nggak jadi meledak. Nah ngobrol sama orang meskipun tidak secara langsung menjadi obat ya atau terapi 100%, tetapi ini bisa mengurangi tekanan-tekanan yang dialami si balon itu tadi sehingga dia tidak meledak. Kita sebut ngobrol itu sederhananya adalah ventilasi. Jadi memberikan ruang untuk keluar masuknya udara. Atau kalau rumah ya, rumah yang ada jendelanya, nah jendela-jendela yang terbuka itulah ventilasi itu. Sehingga kalau jendelanya tertutup kan rumahnya jadi sumpek panas gitu ya. Tapi kalau kita buka jendelanya, jadi ada udara yang keluar masuk sehingga rumahnya terasa segar. Nah, ngobrol sama orang ya ibarat jendela dibuka itu tadi, ventilasi media untuk ventilasi itu tadi gitu ya. Kita bisa mengurangi perasaan negatif, perasaan tidak nyaman di dalam hati kita dengan ngobrol. Jadi jangan sepelekan ngobrol itu. Kemudian kalau dengan ngobrol kita juga bisa dapat persepsi dari permasalahan yang kita hadapi dari sudut pandang lain ya. Kalau kita nonton apa kota ya dari sisi sini mungkin kalau kita lihat kota ini dari sisi yang lain warnanya beda nah gitu jadi persepsi yang berbeda ini perlu untuk membuat kita memahami bahwa oh ada toh persepsi menghadapi masalah seperti ini dari sudut pandang ini gitu Mbak Ipo. Iya, oke, thank you dok. Saya suka banget tadi analoginya kayak balon, jadi sama kayak kotak tadi betul ya dok. Yang ngobrol itu
Ya kayak gini ya, kita lagi ngobrol ya dok, siapa tahu ini saya sambil curhat juga nih sama dokter Rina. Jadi mungkin beban-beban di kepala saya, mungkin kalau ada beberapa orang yang nanya belakangan ini kayak, kapan nikah, kapan nikah? Dengan ngobrol, ternyata itu bisa membantu kita loh teman-teman untuk mengeluarkan tadi beban dalam pikiran kita. Dan jangan takut yang pertama, karena ngobrol itu nggak akan diapa-apain gitu ya. Nah dok, terakhir deh dok, ini sebelum kita tutup, karena kayaknya pada malu-malu nih nanya langsung di live chat. Eh, Mm-mm. Pertanyaan tuh apa advice dari dokter ketika memang teman-teman dalam tahap yang kayak tadi dok, tahap ketika ditanya kapan menikah, merasa menikah itu memang harus ketika ditanya kita harus udah punya jawabannya gitu. Padahal seperti judul kita malam hari ini dok, menikah itu setuju banget menikah itu bukan balapan gitu ya. Semua orang punya takdirnya masing-masing gitu. Nah gimana Mm-mm. dok? Mungkin ada sugesti yang dokter Rina bisa kasih yang lagi nonton nih supaya mereka bisa lebih tenang gitu. Mm-mm. Sebenarnya bukan hanya masalah menikah ya, tetapi mungkin target ya, mungkin target yang di Iya. atau kebahagiaan lah, target kebahagiaan yang ditetapkan oleh orang lain gitu ya. Eh, kita nggak bisa nuruti semua target kebahagiaan yang ditetapkan oleh orang lain. Jadi nanti kalau kapan nikah, kita udah nikah, nanti pertanyaannya ganti lagi, kapan punya anak gitu ya, punya anak satu nanti ditanya lagi, kapan punya anak dua, dua tanya lagi, kapan tiga dan sebagainya gitu ya. Iya. Jadi target kebahagiaan kita itu ditentukan oleh kita sendiri, jangan sampai itu ditentukan oleh orang lain gitu ya. Masalah itu entah itu kapan menikah, kapan punya anak, kapan kerja di sini, kapan dan lain-lain ya, punya rumah, mobil dan sebagainya ya. Kebahagiaan itu kita yang miliki, kita yang Betul. merasakan, kita yang tahu. Aku bahagia kalau seperti ini dan seperti ini gitu. Kalau kita bahagia dengan kondisi kita sebagai jomblo ya, menikmati itu gitu ya. Tidak perlu terganggu dengan target orang lain yang punya target bahwa bahagia itu kalau udah nikah gitu, ngerti ya? Jadi Oke. kita nggak terburu-buru untuk menikah hanya karena target orang lain. Untuk apa gitu ya? Karena nanti kita kalau udah nikah, kita yang akan merasakan hidup dengan pasangan itu, hidup menjadi mengurus rumah tangga dan sebagainya, kita kok yang akan menjalani. Jadi jangan sampai terburu-buru menikah hanya karena target dari orang lain. Tanyakan betul, apakah dengan menikah dengan si A saya akan bahagia? Ya, kalau tidak ya jangan dipaksakan. Tapi kalau memang ini betul the right man, the right time gitu ya, oke silahkan menikah gitu. Jadi kembali lagi, semua hal dalam hidup jangan melihat dari orang lain. Jangan orang lain yang men-setting target untuk kita, tapi kita betul-betul yang tahu apa yang bikin kita happy gitu. Jadi, waduh ini saya kayak